Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, apa saja yang kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini adalah materi kelas 5, tema 2, khususnya adalah di subtema 1 dan subtema 2. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Kita mulai yang pertama, adik-adik semuanya, semoga video ini bermanfaat. Nah, ciri makhluk hidup adalah salah satunya bernafas. Apa sih bernafas itu? Masih ingat? Kita lihat ini adalah menghirup, kemudian ini adalah mengeluarkannya. Jadi proses bernafas adalah menghirup oksigen atau CO2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut ini adalah organ pernafasan pada manusia. Sebenarnya banyak sekali, tetapi kita hanya membahasnya sampai di bagian-bagian utama ini saja. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga adalah laring, selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan, ini adalah bronkus. Kita mulai ya. Bronkus ini yang E, jadi ini yang pas di tengah-tengah sini. Nah, bronkus ini nanti akan punya percabangan. Kemudian paru-paru ini semuanya ini paru-paru. Diafragma yang ini. Kemudian ada bronkiolus ini adalah percabangannya. Jadi ini ada dua gini ya. Bentar, saya ulangi dulu. Nah, kalau yang bronkus ini adalah pas di tengah sini, pas di sini. Kalau yang bronkiolus ini adalah percabangannya ke sini. Karena bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Kita coba yuk mengenal satu-satu. Kalau hidung itu adalah tempat keluar masuknya udara. Kemudian di hidung itu ada rambut hidung untuk menyaring udara. Dan di hidung kita juga itu akan ada lendir yang fungsinya adalah melembabkan udara. Selanjutnya adalah faring di sini. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Nah, ini biasanya kita pernah tersedak atau apa, itu biasanya ada di faring. Lalu apa sih laring? Laring adalah terdapat di bagian belakang faring. Jadi di belakangnya faring ya, itu adalah laringnya. Selanjutnya kita langsung ke trakea atau batang tenggorokan. Jadi di sini ini batang tenggorokan. Trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi di sini kadang-kadang kita merasa gatal atau apa, itu karena ada sesuatu dan di trakea ini akan merespon secara otomatis. Jadi udara yang masuk ke paru-paru kita itu disaring dua kali. Ada mulai hidung tadi dan ada yang di trakea juga akan mengeluarkan debu-debu kotor. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Ya. Kemudian paru-paru. Nah, di paru-paru itu nanti akan ada namanya alveolus. Jadi di pojok-pojok sini ya, alveolus itu nanti di alveolus itulah atau di ujung-ujung bronchiolusnya alveolus itu adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Ya, jadi percabangan dari, kita ulangi, dari trakea akan bercabang dua menjadi bronkus. Bronkus ini akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Dan di ujung-ujung bronkiolus nanti ini akan ada namanya alveolus tadi, tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan manusia diawali dari udara yang masuk ke dalam hidung. Kemudian di hidung tadi disaring, kemudian dilembabkan, akan masuk ke batang tenggorokan. Dari batang tenggorokan akan masuk ke bronkus. Dari bronkus akan masuk ke bronkiolus. Dan di bronkiolus nanti akan ada namanya alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang baik nanti kan diambil oksigennya, yang karbon dioksida dikeluarkan. Jadi dilihat dari sini, mulai dari hidung, laring, trakea, bronkus ini,
Dari bronkus nanti akan jadi dua, ya, bronkus dua kanan dan kiri. Setelah itu bronkus akan ada percabangan lagi namanya bronkeolus. Dari bronkeolus akan keluar masuknya melalui alveolus. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pernafasan. Ternyata kita tidak sadari kita akan bernafas menggunakan dua cara, yaitu pernafasan dada dan yang kedua adalah pernafasan perut. Nah, dalam pernafasan dada dan perut nanti akan ada dua gerakan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi ini adalah proses untuk mengambil oksigen dan ekspirasi ini adalah proses untuk mengeluarkan karbon dioksida. Sama dengan di pernafasan perut juga akan ada dua gerakan, yaitu inspirasi dan ada juga ekspirasi. Kita mulai dari pernafasan dada yang inspirasi. Inspirasi adalah fase ini berupa kontraksi antar tulang rusuk. Jadi di sini tulang rusuk, kontraksi itu adalah bergerak sehingga rongga dada akan membesar. Jadi ini rongga dadanya akan membusung atau akan ke depan. Ketika ke depan, akibatnya tekanan dalam rongga menjadi lebih kecil. Karena lebih kecil, sehingga yang di luar lebih tinggi, sehingga udaranya akan masuk ke dalam organ kita. Saya ulangi lagi, inspirasi adalah rongga dada ini akan naik. Ketika naik, dalam rongga dada ini tekanannya akan kecil. Karena tekanan kecil, maka udara yang ada di luar itu akan masuk ke dalam. Ini disebut sebagai inspirasi, sehingga udara masuk. Kemudian kebalikannya, jika kita mau mengeluarkan udaranya, namanya ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk. Tadi kan naik ini, sekarang kembali, ini keluar, ini masuk, atau dada tidak lagi membusung. Kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Ketika rongga dada jadi kecil, apa yang terjadi? Nah, akhirnya tekanan di dalam rongga dada akan semakin besar daripada tekanan yang di luar. Ingat, udara itu menuju dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang rendah, sehingga udara yang ada di dalam ini, dalam dada ini akan keluar. Dan dikeluarkan inilah yang adalah karbon dioksida atau gas-gas yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Selanjutnya adalah pernafasan perut. Pernafasan perut tapi yang inspirasi. Bedanya, kalau pernafasan dada tadi menggunakan tulang antar rusuk. Kalau di pernafasan perut menggunakan diafragma, otot diafragma. Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Ini ya, ini mendatar. Jadi ini akan ke bawah, kan ketarik ke bawah. Mendatar itu lurus. Ketika lurus, apa yang terjadi? Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil, sehingga rongga dadanya ini akan semakin lebar atau semakin mengembang rongga dadanya. Ketika rongga dada mengembang, udara di dalamnya itu akan tekanannya menjadi kecil, sehingga yang di luar, ya, sehingga udara yang di luar akan masuk ke dalam, karena di luar tekanan udaranya lebih besar, sehingga kita bisa menghirup udara. Ini yang menggunakan pernafasan perut. Saya ulangi lagi, pernafasan perut itu yang berfungsi adalah otot diafragma. Kalau yang pernafasan dada tadi yang berfungsi adalah otot antar tulang rusuk. Sekarang pernafasan perut yang ekspirasi atau mengeluarkan udaranya. Caranya adalah fase ekspirasi merupakan fase berelaksasi otot diafragma atau kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Nah, ini naik ke posisi semula. Karena ini naik, maka ini akan mengecil. Ketika ini mengecil, maka tekanan udara di dalam rongga dada ini akan besar, sehingga di rongga dada tekanannya lebih besar daripada di luar. Akhirnya udara yang ada di dalam rongga ini akan menuju keluar atau udara keluar. Nah, udara yang keluar inilah yang nantinya
bisa membantu kita mengeluarkan zat-zat racunnya atau udaranya itu yang tidak bermanfaat. Salah satunya adalah karbon dioksida. Jadi ini adalah ekspirasi. Nah, sekarang apa sih penyebab penyakit pernafasan? Karena tidak kita pungkiri atau kita selalu mengetahui bahwasanya organ pernafasan itu juga perlu kita jaga, dan bisa saja organ pernafasan kita terganggu. Lalu apa sih penyebabnya? Ini dia penyebabnya. Penyebab yang pertama bisa karena pencemaran udara, penyebab kedua karena rokok, atau penyebab ketiga karena terinfeksi kuman tertentu. Nah, dari tiga ini, penyebab ini akan ada atau saya sajikan penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Tapi ingat, ini hanya sebuah contoh. Sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan pada sistem pernafasan. Ini hanya kita ketahui saja. Yang pertama adalah emfisema. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini yang normal. Ini yang terkena emfisema. Selanjutnya, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, hulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu udara cukup rendah atau keadaan dingin. Artinya, asma ini bisa kambuh kalau udaranya sedang dingin. Nah, ini. Kalau yang normal ini. Nah, ini adalah saluran pernafasan penderitanya. Kalau sedang kambuh ini. Jadi kita lihat di sini perbedaannya. Yang sedang asma akan menyempit, sedangkan yang normal ini lebih lebar. Sehingga ketika asma sedang kambuh, maka dia akan kesulitan bernafas karena salurannya terlalu sempit. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Nah, ini kalau normal itu paru-parunya merah seperti ini. Kalau yang sudah terkena kanker paru-paru, paru-parunya akan jadi hitam. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali, akhirnya menjadikan seperti gambar itu. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker adalah kebiasaan merokok. Jadinya kalian tidak perlu merokok sejak dini, karena bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Yang selanjutnya adalah tuberkulosis atau disingkat TBC, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Masih ingat, alveolus itu adalah tempat keluar masuknya udara, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan orang yang terkena TBC, alveolusnya ini akan ada bintil-bintilnya, sehingga dia akan kesulitan bernafas. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Penyebabnya para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Terengah-engah itu kurang normal nafasnya, agak tersendat-sendat. Nah, karena tadi alveolus tadi ini, dinding alveolus ada bintil-bintilnya, akibatnya paru-parunya akan menguncup atau mengecil. Ini dia. Kalau ini yang normal, karena ini ada bakterinya, maka akan dipenuhi bakteri, sehingga nanti akan sulit bernafas. Selanjutnya adalah bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Masih ingat ya gambar yang tadi? Nih. Kalau ini yang normal, ini yang terkena bronkitis ada cairannya kayak gitu. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat pada tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas ya. Akhirnya dia akan sesak nafas. Karena di sini ada lendirnya ini yang mempengaruhi atau menghalang-halangi sistem pernapasan orang itu. Yang keenam adalah influenza atau flu. Ini adalah penyakit yang sering kita temui. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau tadi TBC oleh bakteri, kalau influenza ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Jadi ada virus yang masuk sehingga menyebabkan influenza atau flu. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.